Dosa riba berbeda dengan dosa lainnya, cara tobatnya pun berbeda. Pada video ini, kamu akan mendapatkan 5 langkah tobat riba. Langkah pertama. Jika kamu sudah berniat tobat riba, maka lakukan segera. Tobat riba harus dilakukan dengan segera. Jangan ditunda-tunda. Laknat Allah masih melekat selama kita belum tobat riba. Sebagai hamba, yang kita butuhkan adalah rahmat, bukan laknat. Jadi segeralah tobat riba. Tobat yang diterima adalah tobat yang dilakukan dengan segera. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 17, yang artinya, sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertobat. Tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 133, yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Langkah kedua. Jika kamu sudah bertobat, maka berhenti melakukan riba. Bagi orang yang memberikan pinjaman riba, berhenti melakukan riba adalah tidak lagi mengambil sisa riba yang belum dibayar. Bagi orang yang menerima pinjaman riba, berhenti melakukan riba adalah tidak lagi membayar riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 135 yang artinya, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 278, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut, jika kamu orang beriman. Yang dimaksud dengan hapus riba adalah hapus bunga, denda dan ongkos-ongkos lainnya, bayar hutang pokoknya saja. Hal itu tentu saja memerlukan kemampuan negosiasi hapus riba. Bagaimana jika kamu tidak mau berhenti bayar riba? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 279, yang artinya, jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu, kamu tidak berbuat zolim dan tidak dizolimi. Pada langkah ini, yang kamu lakukan adalah negosiasi pelunasan hutang pokok, tapi jika kamu belum punya uang untuk pelunasan, yang kamu lakukan adalah negosiasi penundaan waktu pelunasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 280, yang artinya, dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan, dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Ayat tersebut terkait orang yang kesulitan membayar pokok hutang, bagi kreditur memberikan penangguhan waktu, dan bagi debitur meminta penangguhan waktu. Langkah ketiga. Jangan ulangi perbuatan riba. Dosa riba yang sudah berlalu dapat dimaafkan, dan harta yang didapat dari riba yang sudah berlalu juga dapat dimiliki dengan sah. Setelah tobat riba, jangan diulangi lagi, berat ancamannya kalau diulangi lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 275, yang artinya, siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu, menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Langkah keempat. Tambah ilmu seputar riba dan solusinya. Karena tobat riba, pada hakikatnya adalah tobat dari kebodohan. Kebodohan apa yang menyebabkan kamu terkena riba? Coba jawablah pertanyaan ini, 4 pertanyaan dari hadits Nabi. Bahwa, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat, sehingga ditanyakan kepadanya tentang 4 perkara. 1. Tentang umurnya dihabiskan, untuk apa? 2. Tentang ilmunya diamalkan atau tidak. 3. Tentang hartanya, dari mana dia peroleh, dan kemana dia habiskan. 4. Tentang tubuhnya, kapan atau lelahnya untuk apa. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dari keempat pertanyaan itu, perhatikan poin 3. Riba dimulai dari kebodohan kita tentang harta.
tidak mengetahui dari mana mendapatkan harta atau modal usaha. Setelah modal didapat, tidak mengetahui kemana dan bagaimana mengelolanya. Terkait dengan poin lainnya dalam hadis tersebut, silakan kamu renungkan. 2. Untuk apa umur dihabiskan? Apakah kamu tidak sempat belajar tentang bagaimana uang bertumbuh dan dari mana modal bersumber? Apakah tidak terdengar olehmu ada majelis-majelis ilmu tentang muamalah? Tidak adakah guru atau mentor atau ustadz yang mengajarkan ilmu tentang uang? Dalam proses kerja menghasilkan uang, apakah kamu maunya yang mudah dan instan? Ataukah kamu rela mengalami kelelahan dalam berproses secara organik? Mengapa kamu terkena riba? Karena kamu tidak mengetahui status harta yang dikeluarkan atau yang diterima. Setiap harta yang dikeluarkan memiliki status yang berbeda dengan dampak yang berbeda pula. Sebelum mengeluarkan harta atau uang, kamu harus memastikan terlebih dahulu apa statusnya. Apakah jual beli atau investasi, apakah utang piutang atau titipan, apakah infak sedekah atau hibah. Jangan sampai kamu menerima uang atau menyerahkan uang dengan status yang tidak jelas atau double status, supaya tidak terjadi masalah di ujungnya. Misalnya begini. Kamu menerima uang tanpa kejelasan status, apakah investasi atau utang piutang. Karena antara investasi dan utang piutang memiliki resiko akad yang berbeda. Pada akad investasi terdapat praktek bagi hasil. Kamu siap berbagi apapun hasilnya, untung atau rugi. Sedangkan pada akad hutang piutang tidak terdapat bagi hasil, tapi kamu harus mengembalikan uang tersebut secara utuh, meskipun usahanya tidak menguntungkan. Kebodohan membuat kamu tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, halal atau haram. Akhirnya, kamu terkena riba. Kamu terjerumus semakin dalam dan tidak mampu keluar dari riba selama kamu masih dalam kebodohan tentang riba. Taubat dari riba adalah taubat dari kebodohan, bukan taubat karena bangkrut. Setelah bangkrut kamu baru mau taubat dari riba. Dan jangan sampai terjadi kondisi yang lebih parah lagi. Sudah bangkrut, tapi masih bodoh pula. Pada bahasan yang lain, kita sudah menyebutkan dalil sebagai solusi utama hapus riba. Tanpa solusi utama itu, proses hapus riba akan sulit dilakukan, dan biasanya akan mengalami banyak kegagalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 275. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Artinya, siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Tanpa mewison, yaitu nasihat dan pengajaran, kamu tidak akan pernah bisa berhenti dari riba. Tanpa mewison, yang ada hanyalah hasrat, nafsu, melakukan sesuatu karena pertimbangan nafsu, bukan karena pengetahuan. Kamu dapat meninggalkan riba karena kamu sudah mengetahui mengapa riba dilarang. Kamu sudah mengetahui apa akibatnya jika kamu terus melakukan riba. Pengetahuan menyebabkan kesadaran, kesadaran melahirkan cinta, cinta pada kebaikan dan benci pada keburukan. Pada akhirnya, kamu akan membenci praktek riba karena didasari oleh pengetahuan. 2 ayat berikut ini menjelaskan bahwa rahmat dan ampunan Allah hanyalah bagi orang yang bertaubat dari kebodohannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 17, yang artinya, sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertobat. Tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat Al-An'am ayat 54, yang artinya, dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah, Salamun alaikum. Selamat sejahtera untuk kamu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dari penjelasan ini, kita memahami
bahwa solusi keilmuan menjadi program paling penting bagi pergerakan hapus riba. Langkah kelima. Lakukan perbaikan dan ikut berdakwah hapus riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 160, yang artinya, kecuali mereka yang telah bertobat, mengadakan perbaikan, dan menjelaskannya, mereka itulah yang aku terima tobatnya, dan akulah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Untuk penjelasan langkah kelima ini, ada baiknya akan kita buatkan videonya tersendiri, insya Allah amin. Demikian 5 langkah yang dapat kamu lakukan, agar kamu terbebas dari riba. Untuk lebih jelasnya, secara teknis, kamu dapat membuat janji pertemuan konsultasi di Klinik Riba. Semoga video ini bermanfaat.